di TV One, hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh Warung Ramadan ada di sini. Biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One, hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Makannya bismillah dulu, pelan-pelan, santai, jangan buru-buru. Makasih ya, Bang. Iya, minumnya ambil sendiri ya. Nih, ini dispensernya nih, ya. Tuh di situ, itu tuh apa? Kocorin aja, kocorin. Siap. Saya bingung Pak Ustadz cara menanggulangi kegantengan ini. Nih, kalau buka kacamata manis, pakai ganteng kan. Banyak cewek juga WhatsApp saya, terus saya nggak ladenin kan bukan muhrim juga Pak Ustadz. Bisa sih saya halalin semuanya, cuman kan kebanyakan. Rezeki saya juga nggak sebanyak itu. Nanti kalau saya kumpulin jadi grup WhatsApp, jadi hai sayang semuanya istri. Pak Ustadz, Ya, apa hukum ngebunuh orang sombong? jangan langsung. Astagfirullah. Aduh. Kayak gitu aja diceritain. Ini makan sampai saya taruh lagi. Emang kenapa? Nggak boleh. Aku dengernya gatel, begini risih banget aku. Itu gimana Pak Ustadz? Enakan kita, loh, kok Pak Ustadz malah minum? Saking nggak tahannya denger cerita kayak gitu. Berarti sama dengan aku. Banyak omong gitu emang. Kan pengacara. Ah, itu zaman dulu itu pengangguran banyak acara. Nah, No. Pengangguran, lihat dan lebat. pengangguran banyak bicara. Tuh, itu udah kena azab tuh, azab orang banyak omong belibet tuh biasanya Pak Ustadz. Iya kan? Hati-hati dengan omongan. Omongan itu semuanya dicatat oleh Allah melalui malaikatnya. Katanya omongan adalah doa, makanya saya dari cermin saya bilang ganteng, mampus lu. Ganteng. Gitu. Yang ganteng cerminnya, lu enggak. Masya Allah. Mudah-mudahan kesenangan kita, kebahagiaan kita hari ini membawa energi besok yang positif. buat Amin. puasa. Amin. Bisa juga makasih banget udah diundang sahur kemarin nih. Iya. Aduh mantep dah, makasih banget. Kok terima kasih nggak bayar Pak Ustadz? Nggak bisa warung ini pakai terima kasih doang Pak Ustadz. Bercanda Pak Bercanda, Ustadz. Pak Ustadz, bercanda. Nggak bayar lah. Assalamualaikum. Jangan ini. Aduh. Mata sini sih. Mata sini sih. Gini. Iya. Assalamualaikum. Nah, Pak Ustadz gini. Kita kan sering banget nih sahur di sini sama ustadz-ustadz yang lain juga. bener. Sebenarnya sahur itu kan cuman makan ya makan, minum. Kayak menurut saya sebenarnya ada nggak sih keistimewaan lain dari sahur itu, ada nggak sih? Banyak bang, Oh, banyak. banyak. Makanya Nabi nyuruh sahur itu karena memang banyak keistimewaannya. Wow. Di antaranya nih, orang yang sahur lagi kita kayak begini nih, berdoa apa aja diijabah sama Allah. Sepertiga malam itu saatnya kan diijabahnya doa. Terlebih-lebih kita sedang ngelakuin sahur kayak begini. Atau yang kedua, dibacain sholawat oleh para malaikat. Sholawat untuk malaikat bersolat kepada hamba selain daripada Nabi Muhammad adalah doa. Bang Wawan doa, Jupri doa, Jui doa. Itu aja berdoa buat kita ini, itu insya Allah diterima sama Allah, diijabah sama Allah. Apalagi yang ngedoanya malaikat. Dan kebanyakan juga pasti lebih dekat dibanding Allah dibanding sama jelas manusia. sih, karena memang dia mah orang bukan laki bukan perempuan. Iya. Gitu. Untung kita nih manusia, ada namanya, ada nafsunya, ada otot, ada akalnya, ada hatinya manusia. Malaikat mana ada? Pasti diijabah dong doanya, ya enggak? Tapi mantep banget berarti sahur ya. Iya. Aku nanya deh, temanku itu buru-buru, makannya sahur tuh buru-buru kan. Ntar, Dia ini sombong, ada mengandung unsur sombong nggak? sombong, tapi temanku lebih sombong lagi. Tahan dulu emosinya, temanku ini mah. Temennya, jangan dulu emosi. Jadi pas imsak dia ngunyah, nelennya siang. Wah, Itu astagfirullah. gimana itu? Gimana, apa batal aja jadi teman saya? Makan, berpuasa, makan 1 sendok nggak batal. Makan 1 sendok nggak batal? Nggak batal. Cuma kalau 1 sendok Nah, lagi 1 piring puasa nggak batal. Kenyang. Beneran? Kenyang.
Kenapa tuh? Enggak batal, kenyang. Puasanya Iya. Ya jangankan 1 sendok 1 piring, lu 1 biji nasi aja kan udah batal. Apalagi sesendok, apalagi sepiringnya kenyang lah, nggak batal lagi udah. Oh, ini logika. logikanya itu. Iya, minum segelas lagi puasa nggak batal. Baru kali ini aku nggak percaya Ustadz. Enggak, ini pertanyaan serius Pak Ustadz. Ya bener, masalahnya setetes aja air udah batal apalagi Iya, segelas. iya, iya, Jadi iya, udah nggak iya, batal, iya, kenyang dia. kenyang. Ini Pak Ustadz, keberkahan dari... Orang sini nggak punya doyan gula kali ya? Kenapa? Nggak ada rasanya apa-apa lempeng aja gitu. Emang kasih gula. Enggak, saya dengar Pak Ustadz ada diabetes, makanya saya nggak berani. Dikit lu Kar. Saya nggak nyumpain, cuma jaga-jaga. Kan ngerinya kan diabetes. Dia pikir. Salah ya. Dia pikir. Ini semuanya kalau rata-rata begitu ya? Ini orang ini bertiga rata-rata begitu ya? Makanya saya ragu kalau mau bikin homepage jadi apa enggak, saya nggak ngerti ini. Jadi. Jadi pasti berhasil. Pak Ini Ustadz. pertanyaanku, kan ada keberkahan dari sahur tersebut. Nah, itu ada nggak sih dalilnya biar kita lebih kuat lagi? benar. Nabi bilang, tasaharu fa inna fi suhuril barokah. Bersahurlah kalian. Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Unsur barokahnya zohir batin. Di antaranya untuk zohir jadi kuat. Persiapan dong. Oh iya. Persiapan tubuh kita, fisik kita untuk persiapan menahan lapar dan minum sampai ke waktunya mau berbuka. Bukan waktu adzan ya, sebab zuhur juga adzan. Kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba dengar adzan dia buka gitu, karena katanya adzan maghrib mirip banget dengan adzan zuhur. Emang sama, Emang sama. bukan mirip. Yang beda subuh doang lebih dikit. Iya. Nah itu, jadi Ini Pak Ustadz ini masuk mulu. Nanti kitanya nggak masuk. iya sesuai. Kalau saya sih sesuai orderan. Ada aja ya. Iya. Nah, tadi ngomong apa saya? Tuh kan jadi lupa. Sesuai orderan. Bukan yang itu. Jadi secara Bukan. fisik itu berkahnya itu adalah badan kita jadi kuat, jadi sehat. Jadi sehat. Makanya dianjurkan ketika berbuka itu mepet-mepet tuh. Mepet-mepet ke waktu waktu adzan subuh kan. Sahur. Iya sahur, mepet kayak itu. Satu, yang kedua secara fisik itu begitu. Yang kedua secara fisikisnya itu akan lebih tenang hidupnya. Kejiwaannya akan lebih matang. Hubungannya apa sama ketenangan? Oh ada dong. Iya. Sebab dia orang yang lapar itu beda dengan orang yang nggak lapar. Rasulullah kalau sahur itu gimana Pak Ustadz? Makannya gimana? Yang dicontohkan itu seperti apa? Kan suri toladan tuh Rasulullah tuh. Kita pengen gitu seperti Tapi itu. nggak semua bisa ditiru. Satu, Rasulullah perbanyak dia minum air putih. Air putih. Yang kedua, Rasulullah pakai madu, masih bisa dong? Masih bisa? Masih bisa. Yang ketiga gandum. Gandum. Ya gandum. Kalau ini adanya roti. Nah, Rasulullah langsung gandum. Nah terus kemudian setelah itu kurma. Pakai kurma tuh beliau tuh. Ada kurma. Yang ketiganya tadi susu udah. Nah, ada yang tidak harus dilakukan. Kita ngikutin ala Rasulullah beda. Ada bahasa di kita. Waduh, gua kalau nggak makan gua nggak nendang. Maka bagi dia makan nasi menjadi sunnah buat dia. Gitu. Nah, buka puasa so gini, apa yang dilakukan Rasulullah itu nggak semua menjadi sunnah buat kita. Oke. Rasulullah kalau makan berapa jari? 3 jari. 3 jari. Oh, 3 jari. Ketiga jari beliau 3 makan. jari. Oh, susah loh. Iya, kenapa 3 jari? Iya. Sebab di Arab nggak ada soto. Betul. Di Arab nggak ada soto. nggak ada soto. Bener. Kalau rujak cigur ada. Iya. Tapi makan rujak cingur juga nggak pakai jari juga. Iya, nggak ada kan. Beliau adanya roti, adanya kurma, makanya wajar makan 3 jari. Kalau kayak gini, Itu serakah loh. Gitu. Jadi nggak semuanya kayak begitu. Rasulullah menikahi Siti Khadijah umur berapa? 25 tahun. Siti Khadijah berapa? 40 tahun. Jadi sunnah apa enggak? Enggak jadi sunnah. Masa orang 25 tahun harus nyari janda anak satu umurnya 40 tahun? Tapi kalau baik sih nggak apa-apa. Ya masih menurut mending saya. alhamdulillah, tapi tidak menjadi sebuah patokan. Oh, Jadi semua apa yang dilakukan Rasulullah itu tidak harus bernilai sunnah, tetapi ada yang tidak dilakukan oleh Rasulullah pun bisa bernilai berpahala. Mantap. Gitu. Besok aku mau makan 3 jari. 3 jari pakai. Tapi Bang Wawan kalau misalnya main gitar 3 jari mah nggak bisa Bang Wawan ya? Bisa. Cobain. Ini. Nyanyi lagu Ramadan coba kita. pakai 3 jari. 3 jari coba. Tapi kita jari-jari coba. motor. Nggak bisa. Iya. 3 jari, Hibur 3 kita, jari. hibur kita, 3 jari. hibur kita. 3 jari. Oh bisa ya? 3, 1, 2, 3. Bisa kan? Oke. Yang ini tuh ditekuk.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Udah, Cuk. Terusin lagi ke inti bumi itu. Iya. Aduh, udah. Dan bukan udah tiba, emang udah. Udah di Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Sambil minum, Pak Ustadz, sambil Ya. minum. Dimakan, dihabisin. Iya, takut. Jup, lu makan, Jup. Mana sih sahur? Yang belum makan semua. Ntar keburu imsak loh. Oh, Saya takut gendut. Hah? Nggak usah. Saya lagi diet saya. Masya Allah. Emang gak ada duit sih. Sebenarnya mah. Pak Ustadz, mau nanya lagi ya Allah. kenapa selalu tiba-tiba sih, Mas? Makanya. Biar terdengar. Udah kedengeran pelan juga. Aku mau nanya tapi pakai lagu. Wis. Kenapa harus Kenapa pakai harus lagu? lagu? Biar orang-orang pada dengar semua merdu. Gitu. Kalau nanya biasa kan sudah Oh, enggak biasa. mentang-mentang dia pemegang gitar. Oh, bukan mentang-mentang mau nyanyi. Nanya tapi dengan nyanyian. Oke. Nanya dengan nyanyian. Nanya Oke, dengan boleh. nyanyian. Boleh. Lebih fun sepertinya. Mantep Iya. tuh, seru tuh. Ayo. Ngapain? Nunggu Nunggu. nyanyi. Nunggu. Katanya mau Bodoh nyanyi. amat. Malam, oh bukan ya? Malam ini Disorakin, orang mau nanya disorakin. aku jadi nanya apa lupa? Nah, kan? Malam ini Astagfirullah. malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Aisyah. Aisyah! Assalamualaikum ya ahli kubur. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan engkau sempat menanti. Kenapa jadi Susana? Kenapa gitu? Kenapa jadi Susana? Katanya mau nanya tapi malah nakutin. Itu kan lagu malam terakhir. Benar. Kalau dalam Islam, malam itu mendapat keistimewaan. Ada malam nuzulul Quran, nifsu Saban. Tapi kenapa kalau puasa itu dilakukan pagi sampai sore hari? Kenapa nggak malam juga? Padahal kalau kita puasa malam, tidur kan nggak kerasa laparnya. Tapi kan jadi percuma. Di mana tantangannya ya Pak Ustadz ya? Tapi Gimana itu? Kenapa? ini mohon maaf ya, seumur-umur saya jadi ustadz baru dapat pertanyaan kayak begini saya. Iya. Ada kuntilanaknya dulu tadi ya. Tolong dijawab dengan nyanyi. Jangan bukan. Jangan kalau saya bisa nyanyi situ berhenti jadi nyanyi. Oh iya. Hafal hadis nggak hafal Qor. Iya. Itulah rukhsah keringanan yang Allah kasih. Oke. Justru disitulah letak Allah mengerti tentang manusia. Coba kalau kita suruh puasa siang, di malam juga suruh puasa. Sementara kita punya kebutuhan sejarah pribadi dan manusiawi. Ayo, kalau siang puasa, malam puasa. Kapan Mas Wawan Anu apa? Ayo, punya kewajiban tersendiri terhadap istri. Nah, Oh itu. Itu diberikan oleh Allah siang itu memang saatnya dan itu di situ saatnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Betul tadi. Ada tantangan. ada tantangan. Ya kalau malamnya puasa, siangnya kan bisa. Hah? Oh siangnya kerja ya? Siangnya kerja kapan mau itu? Oh iya. Itu.
Nah, maksudnya Anu begitu. apa? Anu itu. Ya itu. Itu. Oh, Jadi memang gitu. itu keadilannya Allah. Betul. Untung kita nggak disuruh siang malam puasa. Wah, kalau disuruh siang malam puasa sebulan, rontok rambut. Rontok, waduh, kapan anunya? Anu. Nah, itu. tadi ini anu apa sih? Jangan pura-pura nggak tahu, Ya. Juk. Otak lu kan isinya anu semua. Memang beda, anu dia sama anu kita beda. Ini Gitu. Pak Ustadz, ini Ah. saya takut salah. Soalnya saya pernah dengar kayak gini. Sejak Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, bahkan beliau pun belum pernah merasakan kenyang, Pak Ustadz. Apa benar itu Ada ya? dua makna. Satu, gimana, Bang? Rasulullah belum pernah merasakan kenyang. Sebab Rasulullah itu, ini yang pertama, Rasulullah pernah nggak Rasulullah merasa lapar karena belum merasakan? Pernah. Rasulullah sampai mengganjal perutnya dengan 3 batu. Gitu. Karena saking nggak ada, iya, batu kerikil biasa. sampai 3. Batuk sampai Iya. 3. Kenapa Rasulullah nggak apa namanya? Memang tidak ada untuk dimakan dan Rasulullah nggak mau minta. Nggak mau Gitu. minta. Setelah sahabat tahu baru dikasih tahu bahwa untuk menahan lapar. Satu. Yang kedua, Rasulullah itu tidak pernah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi di tengah-tengah ya? Di tengah-tengah. Sebab bayangkan kalau orang terlalu lapar dia makan, insya Allah lupa sama Allah. Oh, Gitu. Makanya ketika kita berbuka pun harus kontrol, ketika kita bersahur pun harus kontrol. Makanya ada doa. Doa sebelum makan. Gitu. Nah, itu tuh supaya kita tuh jangan terlalu makan. Jangan terlalu makan. Jangan terlalu Kenyang. jangan terlalu jangan Kenyang, terlalu kenyang. lapar. Makan itu jangan terlalu lapar. betul. Gitu. Dan berhentilah sebelum Kenyang. kenyang. Gitu. Karena porsi kita, perut kita ini kan ada 3. Iya. Ada buat makanan, ada buat napas, gitu. Nah, coba kalau kita terlalu lebih makanan, itu engap ke kitanya. Gitu. Tapi kalau kita lapar banget juga bisa diisi angin berarti tuh, Iya, Pak Ustadz. ada resiko dong masuk angin. Nitrogen. Nah, Iya, jangan dong. nitrogen. Mahal itu 15.000. Gitu. Berarti Rasulullah itu nggak pernah cari cemilan nih. Itu makan aja nggak pernah sampai kenyang, apalagi cemilan kan? Yang jelas kalau untuk menghargai tamu atau menghargai tuan rumah, Rasulullah makan cemilannya. Oh, cemilan. Ala kadarnya. Makanya Rasulullah tuh tertib. Dan Rasulullah kenapa tertib begitu makan? Karena sumbernya penyakit adalah perut. Sumber penyakit itu perut. Makan apa aja bisa berpenyakit orang. Makanya berhati-hati dengan perut itu karena memang sumber penyakit adalah perut. Dari apa aja bisa makan jadi penyakit kalau dari perut. Makanya Rasulullah hati-hati banget makan. Pak Ustadz, aku mau nanya lagi. Ampun. Volumenya di mana? Bisa nggak sih masuk pertanyaan tuh yang biasa gitu? Pak Ustadz, aku mau nanya lagi. Iya. Gitu. Ustadz, aku mau nanya lagi. Kenapa ada sincannya di sini? Mama. Tapi pakai lagu. Geus lagu dibae. Ada lagu merdu. Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terindah. Aku mau tanya tentang Rasulullah. Itu ada cara nggak supaya puasa itu nggak terasa lapar? Jangan puasa. Jangan puasa. Dosa dong Pak Ustadz. Pertanyaannya, ada cara enggak supaya puasa itu enggak lapar? Jangan puasa. Loh, sebab di mana-mana puasa mah pasti lapar. Tantangannya di Iya, situ. iya, tadi. tapi justru Ya itu. makanya disebut puasa itu karena lapar. Jadi puasa itu harus lapar. Ya harus lapar. Lah kalau laparnya kebangetan gimana caranya supaya Kuat nggak kerasa gitu Jangan maksudnya? puasa kalau nggak mau lapar. Ini ada sesuatu merasa Pak Ustadz ini ada. Hei, sini mau kemana? Mau kemana Jang? Nyari. Mau sebelah sama jawaban orang. Iya, karena memang justru puasa itu diantaranya adalah lapar. Adalah lapar. Diantaranya adalah haus. Haus. Gitu. Dan itu untuk mengkontrol daripada emosinya Iya. kita. Menahan lapar dan haus, bukan menahan nggak lapar dan nggak haus. Itu apa yang Iya. ditahan? Apa yang ditahan? Nggak jadi Bang Wawan mikir kayak harusnya jawaban bukan begitu dari Ustadz. Tapi memang Dan begitu. memang begitu. Tuh kayaknya adik saya juga bisa jawab gitu. Iya. saya Ustaz, saya puasa kok lapar. Ya jangan puasa kalau nggak mau lapar. Atau kiat-kiatnya. Kadang kan kita nggak kuat. Kadang kita nggak kuat. Kadar haus. kuat dan nggak kuat bukan karena puasanya, imannya. Imannya. Karena yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Oke. Diwajibkan kepada kamu puasa, bukan orang Islam. Orang beriman pasti Islam. Orang Islam belum tentu iman. Buktinya banyak orang agamanya Islam,
tapi nggak iman. Iya. Makanya kadar keimanan itulah yang dipanggil oleh Allah yang berpuasa. Yang nggak puasa mah nggak akan ngomong iman kalau nggak bakalan ngomong lapar kalau orang yang punya iman. Berarti Rhoma Irama masa nggak beriman? Maksudnya? Rhoma Irama itu lapar aja dinyanyiin kok. Yang kayak gimana? Lapar, lapar itu Beda kan. cerita itu mah bukan laparnya orang puasa. Orang dia jadi pengemis kok ceritanya. Oh gitu. Ada filmnya ya? Iya, filmnya, ada kan? filmnya. Ada filosofinya kok sembarangan nilai-nilai. Iya. Rhoma Irama. Itu ceritanya lagi pengemis dia. Makanya tentang puasa itu enggak ada orang yang beriman ngeluh lapar, ngeluh haus. Justru ketika dia ngomong begitu, dia kadar keimanannya itu yang dipertanyakan, sebab yang dipanggil oleh Allah adalah orang iman, bukan orang Islam. Sekarang, Pak Ustadz, Kenapa harus Tinggi. Kenapa harus Kaget begitu? dia. Jangan kaget. ini terutama ya, kalau ada yang profesional profesinya sebagai atlet. Atlet. Kalau dia pelari, pemain bola, nah itu kan harus aktivitas fisik. Itu kan kerasa haus. Nah itu yang aku cari tipsnya gimana supaya nggak haus, nggak lapar. Itu loh Pak Ustadz. Sabar. Mas Wawan mungkin lapar, harusnya makan dulu Mas Wawan. Ayo makan dulu deh. Iya, biar merdu Biar makannya. merdu. Dimakan loh, dimakan. Sekarang Demi komedi dimakan. pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Iya. Pertanyaan dari Bang Wawan, bagaimana caranya tipsnya supaya nggak lapar, supaya nggak haus? Iya. Pertanyaan saya, kalau orang lapar harus apa? Makan. Kalau orang haus harus apa? Minum. Nggak usah ditanyain. Sebab itu mah kadarnya bukan tentang itu. Puasa kan di mana-mana juga lapar. Tapi kan keimananku kuat. Aku harus puasa. Gitu. Nah itu kan dijawab. Ngeri jatuh. Itu udah terjawab sendiri pertanyaannya. Saya harus kuat. Ya memang itu iman yang ngomong. Nggak mau makan, aku puasa. Memang jawabannya harus begitu. Berharap dapet tips, ya nggak tahu jawabannya sederhana. Iya, memang begitu kan? Lihat coba, pernah nonton pemain bola yang Ya. luar negeri itu siapa gitu? Gitu, kita nonton dia sedang bertanding ketika adzan. Muhammad Salah. Muhammad Salah. Itu Muslim kan? Iya, Muslim itu. main bola. Oh iya itu Itu saya ngefans itu. Iya, Liverpool itu. Saya nggak tahu itu salah apa Itu benar. dulunya di AS Roma. bukan namanya. Namanya salah. Iya. Bukan sifatnya. Namanya memang Muhammad Salah. Oh, ya udah, Pemain ya udah. Liverpool. Yang jelas saya nggak tahu itu salah apa benar. Sabar. Ini Ustadz. Gimana sih? Lu mau nyelepet kan? Kan, kabar. Nah, itu membuktikan itu yang bicara tuh bukannya pribadi. Siapa orang sih? Jangankan kita orang awam. Ustadz, kiai, habaib, taruh disebut wali pun ngerasain lapar. Namanya puasa. Iya dong. Kenapa kita sahur suruh mepet-mepet ke waktu? Waktu itu. Supaya pencernaan ini mencernanya makin lama. Sebab kan durasi pencernaan itu berapa? 6 atau 9 jam gitu, itu baru tercerna. Kalau kita sahur taruhlah misalnya jam 4, akan tercerna berarti di jam berapa? Jam 9 atau jam 10. Baru kita akan merasakannya. Gitu. Makanya kadar keimanan itu yang menentukan orang dan lapar atau tidaknya. Dan tidak ada alasan orang untuk bisa mengatakan saya nggak kuat lapar. Gitu. Nah, makanya itu penting buat kita orang yang punya iman. Ya. Dari tadi kita ngomong sambil makan. Pak Ustadz ngejelasin. Nggak makan. Iya, Yang paling banyak makan yang punya warung. Iya. Sekalinya berhenti obrolan udah habis. Coba. Pak Ustadz. Makan dulu Pak Ustadz, makan Nah, dulu. Pak Ustadz tadi udah makan juga di rumah kayaknya Pak Ustadz ya. Iya. Aku sedang menenangkan diri. Kenapa? Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Kamu makannya apa? Tempe. Saya juru masaknya. Oke. Ada ayam goreng, ada tempe goreng. Kamu jadi ayamnya. Petak. Ada sayur digoreng. Semua ada di meja. Ada sayur bacem, ada tempe bacem. Awas pedes sambelnya.
Masih kecil makan disuapin, sudah besar mama yang buatin. Sudah kecil harus bisa bantu mama. Kebalik ya? Sudah besar harus bisa bantu mama. Masih kecil mama yang buatin, sudah besar mama yang buatin. Makan kecil, salah lagi. Kenapa jadi mamanya yang ngebuatin terus? Harusnya yang kecil. Sudah besar harus bisa bantu mama. Nah, gitu. Ya Allah suaranya ya. Gimana Pak Ustadz? Anugerah yang Allah berikan suaranya indah. Aduh, saya jadi nggak Masya enak Allah. nih. Gimana lu? Terima kasih. Bukan dia. Kenapa? Kenapa lu? Ini kan suara Kenapa kau. dia yang pede ya? Iya. Saya gampang GR Pak Ustadz orangnya. Ah, Jadi gini Pak Ustadz, saya ada pertanyaan nih cuman malu. Kenapa tuh? Aduh gimana ya Jum ya? Nggak usah malu-malu, mukanya udah malu-maluin. Jangan gitu Pak Ustadz. Ya justru ini pertanyaan dari titipan dari istri saya. Oke. Ya kalau malu nggak usah nanya. Iya sih. Diam aja. itu jawaban saya tadi balas dia. Ya Allah. dilarang. Balasnya ke Ustadz lagi. Ke Ustadz lagi. Jangan ke teman sendiri. Jadi ini saya boleh nanya nggak sih? Iya, boleh. boleh. Tuh kan Oh, malu nungguin dia. kan, nungguin. Jadi gini Pak Ustadz, ini titipan sebenarnya dari istri saya. Kan kadang-kadang kami kan suka namanya suami istri ya, Iya. berhubungan malam gitu. Nggak ada, nasi. yang bener tuh hubungan badan bukan hubungan malam. Iya. Saya takut ngomong itu takut salah. Enggak bener, enggak bunyi tip, enggak. Enggak, oh, berhubungan badan gitulah ya, berhubungan suami istri. Nah, sahur itu kan ibadah. Betul, Jadi, sunnah. sunnah. Ketika kita malamnya habis berhubungan badan, terus mau sahur, apakah kita harus mandi junub dulu gitu Pak Ustadz? Yang bener tuh gimana sih? Aktivitas dalam keadaan junub itu makruh. Satu. Yang kedua, aktivitas dalam keadaan junub itu disukai oleh setan. Jadi ketika kita dalam keadaan junub, jangan melakukan aktivitas apapun. Misalnya diantaranya tadi sahur, masak kayak gitu. Boleh dilakukan, boleh, tapi makruh. Makruh. Itu penting tuh buat kita, jadi kita paham tuh. Makruh. Aduh, ini kalau mandi dulu nggak keburu nih. Karena misalnya waktunya mepet misalnya. Iya. Karena memang harus ada ini nih kayak gitu. Badalnya sementara adalah wudhu. Berwudhu sebelum mandi kan. Kalau wudhu kan cepet. Walaupun sunnah 3 kali tapi bisa 1 kali. Malah diambil wajibnya aja. Muka, tangan, udah beres dong. Yang penting dia dalam artian tanda petik mengganjal untuk mandinya dulu. Itu bagi perempuan yang masak karena memang mepet. Begitupun kalau laki-laki sih bisa tetap dalam keadaan makruh, Bang. Makanya mandi dulu deh. Begitulah. Kayak gitu. Sekarang masalah sahur Pak Ustadz. Itu kalau Dari tadi juga ngomongin sahur ini. Iya ya? Masalah sahur. Iya. udah nggak jadi nanya aku. Diremehin, kayak ngerasa diremehin pertanyaannya. Iya. Berbobot kok. Emosian ya, Bang. Takut aku emosi. Sabar. Hari ini lagi emosi. Aduh, Sabar. Ini ujian. ini parah. Belum juga nanya. Udah parah gimana sih? Ini parah nih. Ini parah ini. Parahnya gimana tuh? Kenapa jadi orang lain? Ayo apa? Gini, hukumnya kadang kan ada orang yang males sahur, ada yang sengaja nggak sahur, ada yang lupa sahur. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Hukum orang yang sengaja tidak sahur dan sengaja sahur. Sengaja tidak sahur dan tidak sengaja sahur. Tidak sengaja sahur tuh gimana sih? Ya kan Ya kalau sahur nggak sengaja, masa gitu? Tidak sengaja, tidak sahur. tidak sengaja sengaja. Oh, tidak tidak sahur. sahur. Itu. Kebablasan tidurnya. Kebablasan tidurnya, Tidak- oke. Sama ya, udah males ku makan. Oke, siap. Jadi tadi tidak sengaja Tidak tidak sahur. sahur. Tapi ada juga yang sengaja tidak sahur. Males makan Iya. Sahur itu tidak harus identik dengan makan dan minum. Nguap. Jadi gimana? Maksudnya bukan berarti dia harus makan berat. Sahur itu. Oke. Oke. Jadi ketika dia, gue malas banget ya, gue nggak mau makan, gue minum aja. Nah, Boleh ya. Sama nyemilin mie sama Oh itu telur sudah 3. termasuk sahur. Itu kategori sahur. Jadi kalau makan berat, makan barbel itu nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Iya. Sakit memang, sakit. Mungkin Iya. segini kan. Jadi berat. sahur itu tidak harus dengan hal makanan berat. Kalau di kita kan sahur makan. Ya. Iya. Dan makan itu adalah nasi. Iya. Betul. Padahal mah enggak harus. Aduh saya males banget nih makan, minum aja. Minum. Boleh ya.
Tapi ada rotinya banyak di dalamnya. Enggak. Nah, Kenyang itu juga. tuh itu termasuk kategori sahur. Nah, ketika orang dia tidak sahur berarti dia nggak mendapatkan barokahnya di sahurnya itu. Gitu. Nah, kalau dia misalnya bablas nih, nggak sahur karena malamnya hubungan badan, saya nyambung dari omongan tadi nih. Iya, Nah, iya. Dia bablas nggak sahurnya karena habis hubungan badan mungkin lelah kali ya. Lelah banget, Gitu. buset. Bagaimana dengan hubungan dengan tentang puasanya? Itu apa batal? Enggak. Lanjut aja. Enggak ada hubungan antara hubungan badan sama puasa sama puasa. Hubungan badan sama hubungan badan. Tuh, dengerin. Jadi kalaupun dia kelewat nggak sahur, hubungan badan misalnya bangun 5:30. Iya. Nggak 6 dong, misalnya kesiangan dia 5:30, nggak sahur. Bagaimana dengan puasa? Puasanya sah, lanjutkan. Mandi, sholat sholat subuh, lanjutkan puasanya. Tuh. Gitu. Oke, Pak Ustadz, saya bakal cobain lah. Lah, apa yang Oh, enggak, dicobain? maksudnya Cobain. apa yang Bangun diterapin? tidur jam Yang mau dicobain apa? Saran-saran dari Pak Orang saya Ustadz, cuma ngejelasin kudu dicobain. langkah-langkahnya gitu. Ini berhubungan tadi sama yang kelewatan kan. Ini banyak yang hubungan hari ini ya. Iya benar. Jadi kan memang biasanya nih kami kadang-kadang habis sahur tuh langsung ngantuk, tidur, kebablasan bangun-bangun Idul Fitri. Itu kelamaan. Kelamaan. Itu pingsan, itu koma. Enggak, bangun-bangun tuh jam 7, jam 8 itu kan lewat. Iya. Nah, tauladan kita Nabi Muhammad SAW tuh habis sahur tuh ngapain ya? Biar kita bisa contoh gitu. Betul. Balik lagi nih. Sunnah sahur itu diantaranya itu. Secara fisik supaya pencernaan yang dimakan itu lebih lama bertahannya. Betul. Untuk pencernaan sampai habisnya ya. Maksudnya nahan laparnya agak lama lah. Itu satu. Yang kedua diantaranya itu. Kalau sahurnya terlalu malam, nunggu waktu subuhnya kelamaan, tidur-tiduran insya Allah itu. Insya Allah tidur dah. Kelewat malah Insya Allah pasti kelewat. Makanya dia kelewat. Andai pun terjadi, misalnya kayak Kang Wawan nih kan, Ya. wow dia kan artis terkenal dong, karena misalnya malamnya misalnya roadshow. Dulu. Oh, Mulut. iya. Ya, maaf. Iya dulu, enggak sekarang juga. Sekarang Misalnya juga. nih, contoh kayak gitu Kang. Dulu. Jadi kepikiran kan? Ditambah-tambahin. Jadi marah. Minimal Lanjut, Pak Ustadz. contoh doang. Lanjut, Pak Ustadz. Misalnya kayak Kang Wawan kan dia sibuk nih ngisi off air misalnya kayak gitu. Nah, Iya. sampai dia kesiangan subuh. Terus kemudian subuh jam berapapun bangun dari kesiangan itu sholat. Oh. Sholat. Nggak sahur, lanjutin puasanya. Bangun jam berapapun sholat. Sholat. Ya Ustadz bangunnya jam 7, ya sholat lah. Sholat subuh pakai kunut. Ya paling kata ayam, ya ada duha pakai kunut. Gitu. Iya, Kata sholat ayam, sholat. kata ayam dihina ayam. Ayam. Iya. Ada orang duha pakai kunut. Gitu. Jadi sholat itu, jadi bahasa prinsipnya adalah Ya. saya ditidurkan sama Allah, dibangunkan pun sama Allah. Tetapi itu tidak menjadi sebuah patokan. Gua mau tidur jam berapa aja, gua mau udah aja, nggak bisa begitu. Begitu urusannya. Ya. Jawabannya Aku emosi lagi. apa-apa emosi, apa-apa emosi. mulu. Iya, tadi nanya, Pak Ustadz kalau ngantuk gimana? Itu jawabannya bagus. Kalau puasa lapar tipsnya gimana? Ya makan. Ini jawabannya pilih kasih nih. Ya pertanyaannya yang berbobot. Itu aku udah berbobot dengan emosi juga. Kalau berbobot jawabannya nggak akan gitu. Kan cuma gitu sebenarnya. Iya, cuma begitu Aku tuh doang. lebih seneng Mas Wawan nyanyi sebenarnya dibanding bertanya. Iya. Apa kayak gitu lagu-lagu yang romantis mungkin Mas Wawan punya. Nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Padahal aku mau nanya banyak. Jangan. Gampang. Jangan Ada nanti aja. Wawan bertanya pada ustadznya. Itu kalau kau tahu cerita lagu itu, ada anak bertanya pada bapaknya. Bapaknya sekarang stres, anaknya nanya terus. Dari zaman Bimbo. Dari zaman Sampai Bimbo, sekarang. anaknya kecil sampai anaknya sudah kakek-kakek bapaknya. Tanya terus ya. Pusing. Udah nyanyi. Nyanyi aja. Nyanyi. Ini Yang romantis. ini Mas Wawan. ujian, ini puasa-puasa kenapa aku emosi. Iya. Masih sahur sih nggak apa-apa berantem. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Tapi menandakan kualitas iman yang Kang Wawan itu diuji. Ujiannya Untuk uji terus-terusan. kesabarannya. Termasuk kita yang menguji dia. Iya. Berarti kita setannya dong. Nggak gitu juga lah. Tapi saya nggak nguji, saya bukan guru. Ujian. Ini romantis nih pasti nih. Aku akan menyanyikan lagu dari barat. Dari barat. Judulnya aja orang-orang banyak yang nggak tahu. Oke. Dea Lova.
Itu lagu kita, lagu Indonesia itu. Artinya apa? Nggak tahu kan? Lagu barat itu. Dia lova itu soalnya dia lupa naro. Jadi aduh dia lova. Dia lupa. Ya. Menonton kami di TV One setiap hari. Jangan lupa menonton kami di TV One setiap hari. Nah, Pak Ustadz, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa ya? Apa ya? Apa Ya, itu? Ya apa? Apa pertanyaannya apa? Apa gimana? Ya pertanyaannya apa? Iya, apa? Itu tadi. Yang mana pertanyaan? Kamu belum nanya. Loh, aku tadi udah kasih pertanyaan, kenapa protes? Itu yang belum dijawab. Iya, Mas Wawan pertanyaannya apa? Aduh, gimana? Aku kan tadi gini, ada satu pertanyaan yang belum kejawab. Apa ya? Itu. Apa ya? Ini selendangnya pengen saya puter, pengen saya tarik dan jadi gangsing dah. Jangan emosi. Udah Pak Ustadz, langsung aja ini kesimpulan dari kita ngobrol. Biarin aja dia mah. Dia kayaknya efek dia emosian begitu kayaknya. Iya. Kalau nggak berbobot ngebingungin pertanyaan dia tuh. Udah. Ntar daripada dia emosi gue Lagi yang jadi, bumbu mie digado sama dia. Kencengan. daripada saya yang kena sasaran, Iya. gue mau cari aman aja ya. Iya, tapi walaupun begitu nih mohon maaf. Tapi Bang Wawan, mohon maaf ya, mohon maaf ya Kang ya. Maaf, kenapa maaf? Iya mohon Ini maaf. belum lebaran loh, Iya, udah minta maaf. daripada emosi ntar ngamuk-ngamuk ya. Jadi kesel kan Pak Iya, Ustadz juga tuh. Maafin ya. Aku emosian. Maafin ya. Kok Pak Ustadz takut ya? Maaf ya Pak Ustadz ya. Iya. Berarti aku yang nakut-nakutin Pak Iya. Ustadz. Aduh, mohon maaf, Enggak, mohon maaf. Kalau Pak Ustadz nggak kesini lagi nggak ngasih tausiah ke kita gimana? Ayo. Enggak jadi masalah. Kan kita sudah saling kenal bagaimana karakter masing-masing. Iya. Dan itulah di ta'arufu saling memahami, bukan saling mengenal tapi saling mengerti di antara kita. Ah, betul itu. Mantap. Tuh, Jadi Makanya. maksudnya aku ngomong keras ini bukan emosi. oh. Cuma marah. Enggak maksudnya. Udah. Bukan Sama emosi. aja dong. Udah. Jadi, Kesimpulannya Pak Ustadz. kesimpulan. Kesimpulannya Pak Ustadz. Dalam surat Al-Zariyat ayat 18, Iya. "Wa may yuti'illaha rasul faqad ata Allah." Siapa orang yang taat kepada Rasul, mengikuti jejak langkahnya Rasul, maka itu dia termasuk taat kepada Allah. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Rasul adalah sahur. Maka lakukan sahur. Kapan lakukannya sahur? Sunnahnya adalah sepertiga malam. Kalau bahasa kita mah nih, dari jam 1 sampai sebelum subuh. Sebelum subuh. Itu termasuk kategori sahur. Dan sahur tidak identik dengan makan berat. Walaupun hanya seteguk air diniatin sahur, insya Allah itu akan membawa keberkahan buat kehidupan kita. Begitu aja dari saya. Ih, terima kasih banyak. Insya Allah nanti saya datang lagi ke sini kalau diundang sahur lagi. Oh, diundang. Pokoknya diundang. Pak Ustadz pasti akan saya undang kalau ada yang telat. Iya. Kita undang. Jangan dibacain. Itu humor intern itu nggak usah dibahas. Orang di rumah nggak tahu kalau kita udah nunggu 5 jam. Aduh, itu tambah dibukain. Oh, iya, udah Ya udah. begitu udah. Jadi gibah nih. Iya, Saya pamit. Mudah-mudahan berkah semuanya. Sehat Terima walafiat. kasih, Iya, Pak iya. Ustadz. Terima kasih. Jangan lupa. Home band jadiin. Iya pasti. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mau kemana? Mau kemana? Gak boleh mau sholat jangan digangguin. Gak boleh. Jangan digangguin. Jangan digangguin. Jangan digangguin mau sholat. Jangan digangguin. Jangan sholat. Dah.
rapin. 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 Ah, Neng, aman, Neng. Aman, Neng. Silakan. Aman, Neng. Silakan. Sini, biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One. Hey, setiap hari. Di TV One. Hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Dipersembahkan oleh